Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Kali ini aku akan membahas tentang kisah mistis yang ada di Australia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe channel Devina Story ya guys. Terima kasih. Legenda petani Frederick Fisher. Legenda petani bernama Frederick Fisher adalah salah satu cerita hantu yang sangat populer di Australia. Pada Juni 1826, Fisher meninggalkan rumahnya untuk mengerjakan suatu pekerjaan petani dan tidak pernah kembali lagi. Tidak ada yang pernah berhasil menemukan jejaknya. Nah, 4 bulan setelah kehilangan Fisher, seorang warga lokal yang dipercaya John Farley berlari ke dalam hotel setempat. Ia mengaku telah melihat hantu Fred Fisher yang wajahnya sudah tidak berbentuk, duduk di rel jembatan terdekat. Farley mengatakan bahwa hantu itu tidak berbicara, tetapi mengarahkan jarinya ke arah dermaga di belakang sungai dan kemudian menghilang. Setelah polisi memeriksa dermaga tersebut, polisi menemukan mayat Fisher membusuk, tergeletak busuk penuh belatung di sana. Setelah diketahui, ternyata ia dibunuh oleh George Warhol, teman dan tetangganya sendiri. Sampai saat ini, hantu Fisher dikatakan sering berkeliaran di hotel dengan wajah hancur dan tidak berbentuk. Moloch di wahana Ghost Train. Pada Juni 1979, keluarga Godson pergi rekreasi ke taman bermain bernama Luna Park. Kedua anaknya ingin sekali naik wahana Ghost Train, sejenis wahana roller coaster anak yang bertemakan setan. Akhirnya, sang ayah dan kedua anaknya mengunjungi wahana Ghost tersebut. Jenny, sang ibu, memutuskan untuk membeli es krim sambil menunggu suami dan anak-anaknya selesai. Namun setelah ia kembali dari membeli es krim, ia melihat wahana itu mengeluarkan asap yang menandakan bahwa Ghost Train terbakar. Suami dan kedua anaknya Jenny tidak selamat dalam kejadian itu. Beberapa waktu setelah kejadian, Jenny melihat foto yang diambil dari wahana Ghost Train saat insiden tragis itu berlangsung. Nah, ia melihat sosok menyeramkan dengan wajah seperti iblis bertanduk duduk di sebelah anak kecil. Diduga sosok iblis bertanduk itu adalah Moloch, iblis jahat yang senang membakar anak kecil sebagai tumbalnya. Salib Lismore yang menyala. Pada tahun 1907 sempat terjadi kecelakaan kereta yang sangat tragis dan mengambil nyawa seorang William Stinson, seorang pekerja rel kereta api. Jenazahnya dikubur di North Lismore Pioneer Cemetery dengan salib besar yang menancap di pemakamannya. Saat Perang Dunia I terjadi, warga setempat melihat suatu keanehan. Salib William Stinson secara misterius menyala sangat terang. Namun warga setempat merahasiakannya agar salib tersebut tidak dijadikan objek wisata oleh orang luar. Namun pada tahun 1978 salib tersebut menjadi populer, sehingga para warga dari luar wilayah mengunjunginya untuk melihat salib yang menyala tersebut. Nah, pada puncaknya tahun 1986, salib tersebut hilang entah kemana. Sempat diganti dengan salib yang baru, namun sayangnya salib itu tidak lagi menyala. Kota hantu Picton. Perkampungan kecil Picton terletak 80 km di sebelah barat daya kota Sydney. Dapat dibilang Picton merupakan kota paling seram di Australia. Bagi yang ingin melihat hantu, kota ini menyimpan beragam hantu menyeramkan. Ada hantu anak-anak kecil yang berlarian di pemakaman kampung, ada hantu wanita bermuka pucat yang jahil, dan perenang misterius di dekat sungai perkampungan. Rumah sakit di Picton juga merupakan sarang hantu. Ada tangisan bayi yang pilu setiap malamnya. Ada juga suster tua jahat dengan tangan kasar suka mengelitik leher. Tapi yang paling menyeramkan adalah terowongan kereta Picton.
Konon warga bernama Emily Board hendak menyeberangi terowongan tersebut, namun naasnya ia tertabrak oleh kereta. Mayatnya menyantol di lokomotif. Saksi mata pernah melihat terowongan tersebut di kemudian hari dan melihat Emily sambil berteriak minta tolong, berlari-lari enggan bagaikan dikejar kereta. Kota Raymond Terrace. Tidak kalah menyeramkan dengan kota Picton, Raymond Terrace merupakan salah satu kota yang bisa kita kunjungi untuk melihat setan berkeliaran. Sama halnya di Picton, Raymond Terrace memiliki banyak tempat yang sangat seram. Dan yang paling populer ialah legenda gadis berkulit putih pucat berkeliaran penasaran mencari siapa pembunuhnya. Kemudian ada juga cerita dari gereja St. John's yang dulu pernah mengeksekusi aborsi kandungan dan para mayat bayi itu dikubur di balik tembok gereja. Inilah alasan mengapa kita akan mendengar suara tangisan bayi di gereja tersebut. Banyak kasus bunuh diri dan pembunuhan di kota ini. Mereka dikubur dan dimakamkan dengan ditancapkan batu nisan tanpa nama. Seorang pengunjung pernah merasakan tubuhnya disentuh beberapa kali saat berada di sana. Pengalaman seram lainnya adalah salah seorang pengunjung menginap di The Colonial Motor INN di Raymond Terrace. Ia pernah menuangkan bir ke dalam gelas dan pergi keluar kamar. Nah, saat kembali masuk ke kamar, bir dalam gelas itu telah habis.